Hari ini kita akan belajar dari Mazmur 139. Saya sangat bersyukur tentang Mazmur 139 ini. Saudara, Mazmur 139 itu sangat diakui oleh para psikolog di dunia ini. Kenapa diakui? Karena di Mazmur ini ada sebuah rahasia yang dunia psikologi sulit menemukan jawaban. Nah, saya mulai dengan konsep ini. Sumber masalah menurut kita semua itu siapa atau apa? Ini penting pertanyaannya. Nah, Mazmur 139 ini akan menjawab. Penyebab masalah, sumber masalah itu apa atau siapa? Cepat jawab. Salah nggak apa-apa. Kita sendiri. Wih, tepuk tangan buat yang menjawab pertama. Betul. Ternyata sumber utama masalah itu bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak-anak kita, bukan tetangga kita, bukan orang lain. Sumber masalah itu ternyata diri kita sendiri. Saya beri contoh. Waktu Ahok jadi gubernur DKI dan ketika Joko Widodo jadi presiden, belum pernah dalam hidup saya selama jadi manusia ada kalimat ini. Mereka itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Pernah dengar nggak kalimat itu? Sebelum Ahok, sebelum Jokowi, saya nggak pernah dengar ada istilah selesai dengan dirinya sendiri. Saudara tahu nggak arti kalimat itu? Ternyata orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, orang itu tidak akan kalah dengan masalah, dan orang itu tidak akan bermasalah dengan siapapun juga kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah, maafkan saya. Jadi kalau ada suami istri rajin bertengkar, lo ada enggak? Cepat jawab. Banyak, bukan ada, enak saja. Betul, rajin bertengkar suami istri. Tolong ya papa mama, saya berdiri mewakili anak-anak. Kami itu capek sebagai anak-anak. Kalau mama papa rajin bertengkar, anak-anak bantu saya dong. Betul tidak kamu? Loh, ditanya kok. Anak-anak capek kalau tahu papa mamanya rajin bertengkar. Anak-anak tolong jawab, bantu saya. Ya atau tidak? Supaya papa mama mau dengar. Ya. Nah, awas ya. Serius. Kenapa? Di belakang ribut. Kenapa itu? Emaknya kenapa? Oh, emaknya yang jawab, bukan ya dulu jadi anak sebabnya. Maka itu bisa jawab sekarang. Saudara, capek anak-anak kalau papa mama rajin bertengkar. Dengar ya. Nah, berarti kalau ada suami istri rajin bertengkar, berarti mereka dua belum selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri adalah orang yang tidak pernah kenal dirinya sendiri. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri berarti orang itu kenal dia itu siapa. Karena dia kenal dirinya sendiri, maka menghadapi apa saja dia menang. Tadi siang saya bereskan satu masalah yang unik sekali buat saya. Ada orang tersinggung karena satu kata yang dinyatakan oleh orang lain. Terus saya jawab begini. Kalau ini kamu selesaikan,
Dan kamu yang menang, karena saya tahu kejadiannya, dia ini nggak salah. Yang salah yang ngomong itu. Jelas saya tahu. Tapi saya bilang, kalau kamu menang atas perkara ini, percaya nggak, besok-besok akan ketemu masalah yang sama, ada orang salah ngomong dengan kamu. Tolong jawab saya. Saya tanya kok saudara juga kalau tersinggung karena orang ngomong dengan saudara dan saudara bereskan dan saudara menang karena diakui betul orang itu salah. Saya tanya, apakah besok-besok saudara nggak akan ketemu orang lain lagi yang salah ngomong? Berarti, nah saya bilang pada orang itu, jadi masalahnya bukan di orang itu. Masalahnya ada di hatimu. Kamu belum selesai dengan dirimu sendiri. Sampai pada kesimpulan dia menangis. Saya bilang begini. Karena dia tanya, jadi sampai kapan saya harus menghadapi ini? Saya jawab, sampai kamu tidak bisa merasa tersakiti ketika ada orang menyakiti. Kok nggak ada yang jawab? Betul? Kalau saudara dan saya sudah selesai dengan diri kita sendiri, maka kita tidak pernah merasa tersakiti walaupun kita disakiti. Karena apa? Ya aku nggak ada masalah apa-apa. Wajar, yang namanya manusia pasti bisa salah bicara. Bayangkan kalau kita tidak selesai dengan diri kita sendiri, capek nggak ngadepin orang salah ngomong? Loh, saya tanya, capek nggak? Bukan cuma capek, kita on. Karena mau sampai kapan kita ingin benerin orang yang salah ngomong? Nggak bisa. Jujur jawab. Kita sering salah bicara nggak? Betul? Sungguh? Nggak bohong? Ya sudah. Loh, betul tidak? Ya sudah. Karena kita sadar kita pun bisa salah bicara, bahkan kita mungkin sering salah bicara, maka kalau ada orang salah bicara kita harus apa? Bukan maafkan, tertawa. Ternyata kita sama ya. Ayo makan itu. Oh, enggak amin lagi. Daripada ngurusin orang salah ngomong, enggak habis-habis. Apalagi yang suka mengkoleksi orang salah ngomong. Ada enggak orang mengkoleksi perkataan orang terus dihafalin terus? Banyak, banyak lagi. Maka itu saya sering tanya, Pak Gembala, coba sekali-kali tanya pada jemaat begini, Pak. Ini pengalaman saya jadi gembala. Saudara-saudara, khotbah saya 2 minggu yang lalu apa? Ayo jemaat jawab jujur. Sering lupa atau sering ingat? Khotbah 2 minggu lalu. Cepat jawab, Pak. Sering lupa, sering ingat? Wih, Pak Gembala jujur-jujur jemaatnya. Luar biasa. Tapi pertanyaan berikut, Pak, untuk jemaat. Firman Tuhan 2 minggu yang lalu kita bisa lupa. Maaf ya. Tapi kenapa firman mama mertua sudah 20 tahun masih ingat? Loh, sudah nggak usah noleh-noleh, lihat saya saja. Betul atau salah kalimat ini? Wih, betul semua. Terus bagaimana? Kenapa firman mama mertua bisa teringat pada sudah 20 tahun? Karena Yosua 1 ayat 8 sudah lakukan. Firman mama mertua engkau renungkan siang dan malam. Betul tidak? Ya sudah. Firman Tuhan baru 2 minggu lupa. Karena gak pernah direnungkan. Itu yang saya maksud. Saudara mengkoleksi orang salah ngomong berapa banyak di almari hatimu. Ayo bertobat hari ini. Maka itu firman Tuhan gak ada tempat. Jadi saya katakan lagi. Biarkan Tuhan mengizinkan ada orang-orang yang salah bicara kepada kita.
Jangan kita terlalu menanggapi, ampuni. Karena kita juga sering salah bicara. Betul toh? Nah, semua akan berhenti ketika saudara tidak merasa tersakiti lagi, walaupun disakiti. Setuju ya? Nah, kita buka Mazmur 139. Mulai ayat 1 sampai 3. Kita hitung. Ternyata di dunia ini tidak ada pribadi siapapun yang bisa mengenali diri kita sesempurna Bapa di surga mengenali kita. Oh, kok hilang ayatnya? Mana? Ayat 1, Mazmur 139. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Yahweh, engkau ngapain? Ayo baca. Menyelidiki 1. 2, mengenal aku. Ayat 2. Engkau mengetahui. Tolong dihitung ya. Mengenal, menyelidiki, mengetahui. Kalau aku duduk, belum selesai. Kalau aku duduk, ayat 2 dulu. Jangan cepat-cepat, ayat 2. Nah, jangan cepat-cepat dipindah, mengajak pulang aja ini saudara. Yang ketiga, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Yang keempat, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Yang kelima, ayat 3. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Yang keenam, segala jalanku kau maklumi. Selalu saya mengajar. Saudara yang bisa bahasa-bahasa lain, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Batak, ya, bahasa apa saja, buka Alkitab. Cari, firman Tuhan ini luar biasa. Adik-adik, anak-anak muda, adik-adik remaja dengar. Satu-satunya buku di dunia ini yang sudah diterjemahkan ke dalam ribuan bahasa itu cuma Alkitab. Tidak ada buku di dunia yang pernah diterjemahkan ke dalam 500 bahasa saja, tidak ada. Ada ratusan, tapi nggak sampai 500. Cari di Google. Hanya Alkitab. Sampai tahun 2013 itu data yang saya masih pegang. Sejak itu saya belum ketemu lagi. Alkitab ini sudah diterjemahkan ke dalam hampir 4.000 bahasa. 3.000 sekian ratus bahasa di dunia. Bayangkan. Artinya Tuhan kita itu universal. Semua bahasa manusia bisa memiliki firman Tuhan ini. Hebat. Maka itu salah satu kesukaan saya tinggal di Papua. Kalau ada penterjemah Alkitab menyelesaikan penerjemahan bahasa satu suku. Wih, saudara, keren. Saya pasti menangis, saya pasti hadir. Kenapa? Begitu kelompok penterjemah Alkitab, itu namanya Yayasan Kartidaya, Wycliffe kalau bahasa asingnya, itu menyerahkan kepada suku itu Alkitab dalam bahasa mereka. Itu upacara perayaan yang paling besar selama saya hidup. Maka itu kalau ada penterjemahan selesai, saya dapat berita, saya akan ke kampung itu. Wih, mereka menyambut Alkitab dalam bahasa mereka. Seperti mereka mendapat harta karun yang tak ternilai. Mereka angkat Alkitab itu sambil mereka menari, menyanyi dalam bahasa mereka. Wih, mereka tinggikan buku itu. Saya merinding, saya menangis. Saya belum pernah ketemu suku-suku lain di Indonesia yang begitu bersukacita ketika mereka menemukan. Hari ini kita diajak mengingat kembali John Wesley ketika berjumpa Tuhan di suatu tempat namanya Elders Gate. Hari itu hidupnya berubah.
Orang Metodis pasti tahu kisah John Wesley ini. Ternyata hanya Papa di surga yang bisa melakukan 6 hal ini terhadap setiap manusia. Coba kumpulkan lagi 6 ini. Ini dahsyat, saudara. Maka itu kalau saudara dan saya pun bisa mengenali diri kita dengan 6 hal ini, yakin saudara tidak akan pernah punya masalah dan bermasalah dengan siapa saja. Karena kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Mulai ayat 1 lagi. Sayang, nggak bisa 3 ayat ini jadi 1 layar. Bisa nggak? Supaya saya bisa menghitung. Oke. Tuhan ngapain kita? Menyelidiki. Coba renungkan. Apa kata lain menyelidiki? Ayo. Memeriksa. Ada tadi nanti memeriksa juga. Siapa pernah dengar ada orang berkata begini? Ketika masalah dalam hidupnya begitu banyak. Pernah nggak ada orang berkata begini? Aku ini nggak tahu loh siapa ini aku. Kenapa aku buat ini? Pernah dengar ada orang ngomong seperti itu? Nah, berarti dia sendiri gak tahu siapa dirinya. Maka itu di seluruh alam semesta ini hanya Bapa di surga yang mampu menyelidiki siapa kita. Kedua, baca, mengenal siapa kita. Nomor 3, mengetahui siapa kita. Nomor 4, mengerti pikiranku. Coba renungkan. Rata-rata kita bermasalah dengan tetangga kita. Rata-rata kita bermasalah dengan saudara kita, adik kita, kakak kita, teman kita. Rata-rata penyebab suami ribut dengan istrinya, istri ribut dengan suaminya karena nggak ngerti pikirannya. Kira-kira betul atau salah? Kalau kita bisa mengerti pikiran kita sendiri, maka kita akan sering memaklumi cara berpikir orang lain. Betul atau tidak kalimat? Maka itu anak-anak saya didik. Kalau mereka begitu cepat bereaksi karena satu perbuatan orang, wih gak suka aku begitu, saya bilang stop dulu. Ini jawabannya. Berusahalah untuk mengerti pikiran kita sendiri supaya kita tidak pernah bermasalah dengan pikiran orang lain. Delon, kamu datang. Itu rombongan Yesus juga tadi. Oh, bertujuh. Ini anak ini umur 15 tahun tapi rindu mengenal firman. Delon, angkat tangan dong. Itu dia dari Lahat. Berapa kali saya pelayanan dia pasti hadir. Luar biasa. Maka itu berbahagialah orang tua. Kalau anak-anak kita sejak remaja kita ajari untuk cinta firman. Saya bersyukur. Cucu-cucu saya, anak-anak saya masih kecil pun, kalau saya mengajar mereka bisa bereaksi. Hebat. Ini kebenaran yang luar biasa. Nah, saya beri contoh lagi. Kawi masih ingat waktu itu Michelle umur berapa? Waktu didengar khotbah. Saya lagi khotbah pemberkatan nikah loh saudara. Umur berapa Michelle waktu itu? 5 tahun. Berapa? Saudara bayangkan anak umur 6 tahun mendengar saya khotbah pernikahan karena papa mamanya itu datang. Pemberkatan nikah itu. Suatu hari nggak tahu mama papa ada keributan apa. Mamanya telepon saya. Anak umur 6 tahun hampir ini bisa nasihati. Mami, papi, ingat khotbah Opa Daniel. Istri harus bagaimana, suami harus bagaimana. Bukan lucu loh ini. Tapi
Loh, jangan bilang, oh lucu sekali. Ini nggak lucu. Tapi anak itu kenal firman. Sehingga saya sendiri heran. Biasanya jangan lagi anak kecil, yang gede aja khotbah ikut datang ke memperkatakan nikah. Coba tanya khotbahnya apa tadi? Nggak tahu. Betul tidak? Tapi anak ini bisa nasihati papi maminya. Nah, ini yang saya bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah ini. Jadi kalau saya ngajar anak-anak kecil pun bisa mengerti, bisa tertarik. Nah, yang keberapa saya lupa sampai ini. 4. Yang kelima, ayat 3. Ngapain lagi Tuhan? Memeriksa aku. Coba. Sering gak suami istri cemburuan? Sering tidak suami istri mencurigai? Nah, saudara tahu kenapa ada cemburu? Kenapa ada curiga? Karena ada dusta di antara suami istri. Karena nggak bisa memeriksa. Betul tidak? Nah, karena tidak bisa memeriksa pikiran pasangannya, perasaan pasangannya nggak kenal. Ya, maka itu 3 ayat ini luar biasa. Maka jadi curiga. Jadi cemburu. Betul tidak? Ini cuma intermezzo saja. Dalam hidup suami istri, janji ya, jangan keroyok saya setelah saya khotbah, awas. Dalam hidup suami istri, siapa yang lebih banyak cemburuannya, suami atau istri? Awas sama jawab. Wih, puji Tuhan jujur. Betul. Maaf ya ibu-ibu, jangan marah. Fakta. Istri-istri, tolonglah kami. Jangan sering mencurigai kami. Baru keluar 5 menit sudah di SMS. Sampai mana? Dengan siapa? Ada nggak istri seperti itu? Baru 10 menit jalan. Sherlock, kamu di mana? Loh, saya tanya, ada nggak istri seperti itu? Ada. Oke. Ayo, yang jadi suaminya capek enggak? Biasanya suami yang dicurigai terus pasti bilang, ya kamu ikutlah. Supaya gak banyak tanya. Lagi nyetir, ditelepon. Ada loh suami istri seperti itu, saudara. Nah, hari ini saya sarankan ya istri-istri. Besok kan toko sudah buka, hari ini libur. Tolong para istri ke toko elektronik. Beli CCTV, lalu pasang di kepala suamimu. Setuju? Daripada curiga terus. Jadi gak usah Sherlock, gak usah, ikuti aja dia sampai mana. Maaf. Capek suami istri yang gak harmonis. Setuju saya katakan? Anak-anak menderita. Jadi yang kelima, papa itu bisa memeriksa kita. Menyelidiki apa tadi semuanya. Yang terakhir, memaklumi. Saya tanya, kalau suami istri selalu saling memaklumi, jawab baik-baik. Yang belum menikah engkau belajar. Kalau suami istri sering saling memaklumi, ada nggak pertengkaran di keluarga itu? Apa sih kata memaklumi? Bisa menerima, bisa mengerti. Ini loh masalah. Jadi saya tanya lagi, sumber masalah itu siapa? Diri kita. Kalau 6 hal ini tidak bisa kita kenali diri kita sendiri. Saya mau katakan kalimat ini. Orang yang suka mencurigai orang lain. Kalau saudara setuju, katakan yang kencang jawabannya. Orang yang suka mencurigai orang lain, sebetulnya dia yang seperti itu. Lah jawab. Sebetulnya dia yang seperti itu. Maka itu
karena dia biasa berbuat seperti itu, dia selalu, jangan-jangan pasanganku juga begitu. Padahal dirinya. Wih saudara, kalau hari ini dan seterusnya, saudara dan saya menghidupi 6 hal ini, hanya Bapa di surga yang bisa melakukan ini. Pertanyaannya, kok bisa dia sedetail itu, serinci itu, mengenali kita, memeriksa kita, mengetahui kita, memaklumi kita? 6 tadi itu loh. Saya juga kok nggak hafal dengan hal ini. Pokoknya ini luar biasa. Kalau saudara dan saya bisa mengenali diri kita sedetail, serinci Bapa mengenali kita. Jawab, akankah kita sering bermasalah dengan orang lain? Tidak. Kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, artinya dengan diri sendiri aja sudah nggak ada masalah, maka kita kumpul siapa saja, kumpul orang yang paling waneh sedunia. Ini istilah Jawa, waneh gitu. Maka kita nggak akan terpengaruh dengan keanehan orang itu. Betul atau salah kalimat ini? Maka itu sumber masalah selalu di diri kita, bukan di orang lain. Nah pertanyaannya, kok bisa Tuhan sedetail itu, serinci itu, sedalam itu mengenali kita? Siapa bisa jawab? Saya kasih hadiah. Tapi saya tutup toko sudah malam. Transfer enak aja. Ayo, siapa bisa jawab? Kenapa? Ya. Dia mau tahu. Bukan dia mau tahu. Hampir betul. Siapa yang jawab itu? Lili. Puji Tuhan, fans senang sekali kamu datang. Karena dia yang buat kita. Kalau dia yang buat kita, ya wajar dia tahu semua. Maka itu, jangan menjauhkan diri dari Tuhan, tapi bawa hidup kita mendekat kepada Dia, supaya pengawasannya atas kita jelas. Sungguh saudara, pokoknya kalau kita sudah mengenali diri kita sendiri, kita nggak akan pernah punya masalah dengan siapapun juga. Walaupun orang di sekitar kita ngajak bermasalah. Betul atau salah? Percaya atau tidak kalimat? Loh saya tanya kok. Betul? Sekarang coba tanya ke diri sendiri. Sampai hari ini 26 Mei. Kapan terakhir kali saudara ketemu masalah karena orang lain? Coba jujur tanya. Contoh kecil ya, contoh kecil. Renungkan. Pada suatu saat saudara lagi berdiri nunggu seseorang atau nunggu angkot atau pokoknya lagi berdiri lah di jalan atau di pasar atau di mana. Tiba-tiba ada orang lewat dan saudara nggak kenal. Begitu orang itu lewat di depan saudara, terus dia noleh, maaf, ini saya pakai kalimat yang apa itu nggak bagus. Anjing kamu, jujur. Apa reaksi saudara? Apa? Emosi, apalagi? Marah, apalagi? Balas. Aduh. Serius saya tanya, apalagi? Tangani. Waduh, oke. Salah semua. Loh kok bisa salah? Dengerin. Harusnya kalau ada orang lewat mengatakan anjing kamu, saudara jawab, anjingnya yang di mana? Loh, betul tidak? Kalau saudara bereaksi berarti ya udah, itu masalahnya. Anjingnya ya dirimu itu. Kamu terima kok. Nah, lucunya kalau ada anjing beneran dikatai seperti itu, anjing lu, anjingnya gimana? Itu aja. Lo ngerti nggak ilustrasi ini? Anjing dikatai anjing aja nggak bermasalah, dia diam saja. Kenapa kita bukan anjing kita bereaksi? Lu kayak berarti
orang itu kenal dirinya enggak? Loh, saya tanya kok. Berarti orang itu kenal dirinya enggak? Kenal. Ya dia itu anjingnya. Aku enggak kenal gimana? Maaf ya, jangan tersinggung. Betul? Itu loh, masalahnya itu di diri kita, bukan di orang lain. Amin. Kita buka Markus 7. Ya, Markus 7 ayat 20 mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu itu luar biasa. Amin. Terima kasih. Kalau sempat nanti kita kembali ke 139 kitab Mazmur. Kalau sempat. Markus 7 mulai ayat 20. Firman ini makin jelas buat kita. Sumber masalah ternyata kita sendiri, bukan orang lain. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, yang keluar, itulah yang menajiskannya. Ayat 21. Sebab dari dalam. Dari mana? Nah, dari hati orang. Kita orang atau bukan? Ya sudah. Sumber masalahnya di hati kita sendiri. Ya karena waktu untuk saudara baca ayat 18 ayat 19-nya ya. Tuhan Yesus berkata begini, aku ini memberitahu kamu bahwa yang masuk dari luar itu enggak pernah menajiskan. Tapi yang dari dalam itu yang merusak. Kalau saudara dan saya belum selesai dengan diri kita sendiri, berarti hati kita penuh. Ayo kita hitung berapa hal kotoran-kotoran yang ada dalam hati manusia. Saya ulangi, sebab dari dalam, dari hati orang timbul satu. Ayo baca. Timbul segala pikiran jahat, segala percabulan. 2, 3 segala pencurian. 4 segala pembunuhan. 5 ayat 22. Tunggu. Yang di layar belum keluar. 5 apa? Segala perzinahan. 6 segala keserakah. 7 segala kejahatan. Aduh banyak sekali. 8 segala kelicikan. 9 hawa nafsu. 10 iri hati. 11 hujat. 12 kesombongan. 13 kebebalan. Coba jujur. Nanti sebelum tidur tulis itu di kertas pakai tinta merah supaya tahu. Tulis 13 ini, hitung yang masih ada di hati kita yang nomor berapa dan berapa jumlahnya. Awas bilang kok semua ya. Wih, bagaimana itu? Sudah berapa tahun jadi Kristen kok masih semuanya? Jangan bilang koleksi, awas kamu. Lihat ayat 23. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi kalau di hati saudara dan hati saya, nggak usah bilang 13-nya, kebanyakan. Ada satu saja dari yang 13 ini, cukup nggak menajiskan orang-orang di sekitar kita? Yaitu tadi, kita curiga orang itu melakukan ini, melakukan itu. Jangan-jangan kita juga mikir begitu. Maka itu kita mencurigai orang lain. Maaf ya, jangan berdiskusi soal ini. Saudara, maka itu mulai hari ini bilang, aku Tuhan ampun, aku kena narkoba gara-gara temanku itu. Kalimat ini salah atau benar? Sudah pinter semua kalau begitu. Tuhan, aku ini begini, itu gara-gara istriku gak mau ngerti aku. Aku ini berbuat begini, itu gara-gara suamiku. Setelah kita membaca firman ini, kalimat itu salah atau betul? Salah, sebab semua sumbernya dari diri kita. Nah, saya beri contoh. Orang Kristen
yang di hatinya tidak ada segala jenis pencurian. Segala itu semua harus segala. Ya, orang Kristen yang tidak ada roh sikap pencuri di dalam hatinya. Bersih betul-betul. Dengar. Ada waktu jalan kelihatan uang 5 lembar warna merah. Awas pura-pura nggak tahu. Berapa itu? Pura-pura aja nggak tahu. Lagi jalan kelihatan ada 5 lembar uang warna merah tergeletak. Berapa itu? Ambil. Jangan dulu. Ambil. Siapa bilang ambil tadi? Loh, itu dia. Orang yang tidak punya segala jenis pencurian, dia langsung mikir, aduh kasihan. Siapa yang punya uang ini? Jangan-jangan dia perlu untuk beli obat atau beli untuk bayar uang sekolah anaknya. Dan dia lihat kiri kanan, kok nggak ada orang. Pasti dia akan berusaha. Satu, dia tunggu sekian jam di situ. Mudah-mudahan ada orang yang tolak-tolena. Waktu dia duduk, nggak lama kemudian ada orang lewat, celingak-celinguk begitu. Pasti saudara tanya enggak? Apa tanyanya? Nah, cari apa? Begitu saudara dengar, aku tadi lewat sini sepertinya uangku jatuh 5 lembar 100 ribuan. Jadi yakin itu milik dia toh? Enggak usah didiskusikan. Lihat sidik jarimu dulu. Ngapain? Sombong kali lu. Sudah jelas dia yang punya. Tapi orang yang punya sikap hati mencuri, begitu lewat, tiba-tiba ada yang warna coklat selembar. Berapa itu? Wih, pintar semua. Nah, orang Kristen yang hatinya memang sudah ada pencurian, begitu lihat uang 5.000 langsung berkata, puji Tuhan, berkat Tuhan. Maaf, ngerti nggak contoh ini saudara? Jadi semua itu tergantung apa isi hati kita. Maaf ya, ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk belajar. Daud jatuh dalam dosa berzina. Ayo, secara umum gara-gara siapa? Ayo cepetlah. Secara umum gara-gara siapa? Batseba mandi. Nah, setelah kita baca firman ini, layak nggak Batseba disalahkan? Tidak, itu jamnya orang mandi kok. Betul? Mungkin ada bersalah. Ya, tapi kenapa mandi kok nggak pakai tutup, nggak pakai pintu? Nggak urusannya dia maunya mandi begitu. Maaf ya. Kalau dalam hati Daud tidak ada segala jenis perzinahan, begitu kita nggak usah Daud lagi, kita nggak ngomongin dia. Orang yang dalam hatinya nggak ada roh percabulan dikit saja, nggak ada. Begitu lihat ada orang telanjang, dia cuma sekelebat gitu loh. Oh, sapi mandi. Loh, betul tidak? Maaf loh saya ngomong ini. Loh, saya tanya betul atau tidak? Tapi orang yang di hatinya sudah penuh percabulan, lihat tembok aja mikirnya macam-macam loh. Kok susah diajak ngomong, betul atau tidak? Nah, ini loh buktinya. Jadi lagi sekali sumber masalah itu siapa? Diri kita. Karena kita belum selesai dengan diri sendiri. Jadi ngelihat apa saja salah. Karena hatinya yang kotor. Betul? Nah, jadi yang suka nyalakan orang, bertobat kamu hari ini. Ternyata sumbernya diri sendiri. Hebatnya firman Tuhan ini. Nah, maka itu yang hobinya suka cari salahnya orang, hari ini bertobat. Maka itu Tuhan Yesus berkata, ngapain kamu melihat ada selumbar potongan kayu kecil di mata saudaramu di seberang laut, ternyata ada balok di matamu, kamu nggak lihat.
Ingat berapa hari lalu ada viral di sosial media foto seorang yang cari dana untuk Palestina, kotak di perempatan jalan, terus di sampingnya ada pengemis duduk. Itu bagus yang buat foto itu. Terus ada tulisan itu, ngapain ngurusin jauh-jauh, yang di sebelahmu ini miskin. Oh, itu foto itu keren sekali, saya suka. Jadi hari ini stop suka menghakimi orang. Selalu periksa diri kita sendiri. Sudah benar atau belum? Percaya saudara, kalau hidup kita seperti ini, rumah tangga aman. Amin. Bertetangga aman. Betul? Komunitas kita aman. Negara aman. Karena nggak ada orang usil. Betul tidak? Nah, tambah satu ayat. 1 Korintus 2 ayat 2. Ini keren sekali. Semua kita harus bersikap seperti Paulus ini. 1 Korintus 2 ayat 2. Sebab aku telah memutuskan apa? Untuk tidak mengetahui. Saya lebih gampang gini. Untuk tidak ingin mengetahui apa? Ayo. Apa-apa di antara kamu. Stop dulu. Ada nggak orang yang suka kulaan gosip? Kok nggak enak betul ya kata ini. Ngerti nggak pertanyaan saya? Ada orang suka kulaan gosip? Ayo jawablah saya tanya. Banyak. Tujuannya apa kulaan gosip? Ya supaya gosip lagi. Nah, orang yang suka kulaan gosip melanggar firman ini. Kalau mulai hari ini saudara dan saya memutuskan seperti firman ini, nggak usah usil tentang orang lain. Ya tapi katanya loh, dia tuh suka ngutang loh, nggak bayar. Ya biarin urusan dia. Woi, dia tuh suka ganggu suami orang loh, biarin. Betul? Ada suka usil, bertobat. Tapi satu hal yang harus kita buat untuk tahu akan hidup setiap orang menurut ayat ini. Kalau saudara dan saya tahu ada orang yang belum tahu bahwa Tuhan Yesus mati untuk dia. Nah, itu tugas kita untuk memberitahu. Katakan amin. Jadi firman ini dahsyat enggak saudara? Dahsyat sekali. Kalau semua kita hidup memakai ayat ini, aman enggak rumah tangga? Aman tetangga, aman komunitas kita. Karena kita nggak usil. Maka itu awas yang punya kebiasaan pagi-pagi bangun sudah telepon kiri kanan. Gimana cerita orang kemarin itu gimana? Nganggur betul itu orang. Ada nggak orang seperti itu? Aduh kok semuanya banyak, gimana Pak Gembala ini ya kayaknya. Pokoknya mulai hari ini urus diri sendiri dulu. Terus periksa hidup kita sudah benar atau belum. Jangan sibuk ngurusin orang lain. Oke, kembali sekarang ke Mazmur 139. Ayat 4 dan seterusnya. Supaya cepat ya. Terima kasih Bapak. Sampai sebegitunya Tuhan terhadap kita. Sebab. Nah, kalau saudara membaca kata sebab, itu artinya ada apa sebelumnya dan ada apa sesudah kalimat sebab. Betul tidak? Sebelum kata sebab, Tuhan tahu semua tentang kita. Ya atau tidak? Detail Tuhan tahu tentang kita. Maka itu, ini yang saya mau ganti. Maka itu, jangan banyak ngomong kalau berdoa kepada Tuhan. Sebab, lu baca. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya. Ini yang saya kaget. Artinya,
Sudahlah, nggak usah ngomong panjang-panjang. Aku tahu siapa kamu kok. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Jadi karena dia mengenal, menyelidiki, memaklumi, memeriksa, mengetahui 6 tadi itu loh. Maka itu kalau doa jangan panjang-panjang, dia tahu semua. Lalu gimana kalau kita berdoa? Nikmati dia hadir. Amin. Nikmati persekutuan kita yang akrab dengan dia. Nah, ayat 5 dan seterusnya itu cerita lain lagi, tapi luar biasa. Lihat ayat 5. Dari belakang, dari depan, engkau mengurung aku. Renungkan, apa artinya muka belakang kita dikurung oleh Tuhan? Itu artinya apa? Bukan dibentengi, nggak bisa lari kemana-mana. Dia kurung kita. Artinya biar dia yang membentengi, baru itu ada. Terus, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Jadi dia nggak cuma tahu, mengenal, menyelidiki, mengerti, memeriksa, memaklumi. Tidak. Dia membuat kita nggak bisa kemana-mana. Ayat 6, coba lihat. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Ajaib nggak pengetahuan itu, saudara? Wih, Tuhan itu detail betul-betul, rinci, tahu semua. Siapa masih ingat? Saya ingin menjelaskan ayat 6 dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di Injil Matius. Tuhan tahu nggak jumlah rambut di kepala kita berapa? Nah, pertanyaannya, bukan Tuhan iseng terus nganggur ngitungin rambut, bukan itu maksudnya. Tapi artinya ditambahkan, Yesus berfirman, jika satu helai rambut gugur, Tuhan tahu tidak? Nah, itu artinya ayat 6 Mazmur 139. Tuhan itu tahu detail hidup kita. Ini cuma iseng saja. Kira-kira bakal ada nggak pabrik menciptakan alat penghitung rambut di kepala? Bakal ada nggak kira-kira? Enggak. Siapa mau beli? Nganggur. Tapi Papa kita di surga tahu loh jumlahnya berapa. Itu kan hebat sekali. Berarti Tuhan itu teliti dengan kita, sehingga dia tahu semuanya. Maka itu pemazmur berkata, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Itu Papa kita. Nah, seharusnya begini terjadi dalam hidup kita. Kalau Tuhan tahu sedetail itu akan hidup kita. Pertanyaan penting. Seharusnya kita berani nggak menyerahkan hidup kita total kepada Dia? Jawab yang belakang-belakang. Seharusnya kita berani nggak menyerahkan hidup ini total ke tangan Dia? Berani, habis kita aja nggak tahu kok tentang diri kita sendiri. Dia yang paling tahu. Ya udah, Tuhan ini hidupku. Maaf, saya cuma tanya, tapi ini pelajaran. Selama COVID-19 merajalela masuk Indonesia 20-an Maret 2020. Jujur jawab. Lebih banyak orang Kristen takut Tuhan atau takut COVID? Ayo jawab yang betul, awas kamu. Ayo, lebih banyak takut siapa? Nah, takut Tuhan. Sedikit Pak, sedikit. Ya, jangan usah bohong lah. Kalau COVID lebih ditakuti. Saudara tahu tidak definisi takut? Ternyata definisi takut itu sederhana. Mempercayai bahwa Dia ada. Betul tidak? Orang takut setan karena dia percaya setan itu ada. Padahal setan di diri kita jauh lebih banyak daripada yang di kuburan.
enggak amin. Loh betul tidak? Setan di hati kita jauh lebih banyak loh daripada setan yang di kuburan. Betul? Jadi kalau ada yang takut setan, karena orang itu lebih mempercayai kehadiran setan. Apa yang terjadi dalam hidup kita kalau kita lebih mempercayai kehadiran Tuhan? Berarti hidup kita aman. Loh betul toh? Karena Tuhan hadir. Itu arti ayat ini. Nggak sanggup aku mencapai pikiran itu. Wih, Tuhan kita luar biasa. COVID tidak perlu ditakuti, tapi tetap kita berjaga-jaga. Sebab kita nggak tahu dia masuknya dari mana. Ngerti ya? Ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Wih, inilah bukti daripada kasih Papa kita terhadap kita. Nggak bisa lari. Ke situ dia ada, ke sono dia ada. Ya, nanti baca. Ada yang sampai ke dunia orang mati, ke ujung laut, ya, mau naik terbang tinggi di langit, Tuhan ada. Itu bukti kasihnya kepada kita. Woi, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Langsung lihat ayat yang ke-12. Ya. Tadi pembacaan sampai ke ayat 12. Terima kasih Bapak. Ada orang putus asa. Biar kegelapan aja melingkupi aku. Sampai begitu gelapnya. Orang gak lihat aku ada di mana. Tapi Tuhan berkata, kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan juga sama seperti terang. Nah itu Papa kita. Kalau kita memahami fakta ini, apa yang kita mau takutkan lagi? Betul tidak saudara? Maka itu jujur pada diri sendiri. Saya kanan kiri. Untuk menyelidiki hidup kita masing-masing dengan 3 hal ini. Setelah kita pulang dari ibadah ini, termasuk mengikuti di rumah, baik yang di Indonesia maupun di luar negeri, catat 3 hal ini menjadi ukurannya. Ya, kalau COVID-19 pengecekan paling mudah adalah pakai termogan, tahu ya, alat untuk mendeteksi suhu tubuh kita. Nah, seperti itu hidup kita. Untuk mengetahui Tuhan itu bagaimana terhadap kita dan kita itu bagaimana. Nomor 1, periksa hati. Apa yang masih membuat saudara bisa khawatir tentang apa? Artinya, apa yang saudara khawatirkan hari-hari ini? Adik-adik, anak-anak, awas kamu khawatir, aku bisa menikah enggak ya? Aku bisa nikah enggak ya? Awas kamu khawatir begitu. Kamu menghina Tuhan. Maka itu anak muda jangan sibuk. Kapan yang menikah? Aku bisa menikah atau tidak? Kejadian 2:18 berkata, Tuhanlah pribadi yang paling tahu siapa jodoh kita. Maka itu dia menghendaki supaya semua orang menikah. Khawatir apa? Khawatir mati? Nggak usah khawatir. Karena kematian itu pasti. Cuma waktunya aja beda-beda. Loh, betul? Masih ingat Ibrani 7 ayat 29? Sama seperti manusia ditetapkan. Apa? 1 kali dia mati. Saudara tolongnya belajar ini. Menjadi kaya dan menjadi miskin. Itu pasti atau tidak? Lu jawablah. Tidak. Tergantung kita. Mau sukses atau gagal. Itu pasti atau tidak? Tidak. Tergantung kita. Kita mau bodoh atau mau pandai. Itu pun gak pasti. Tergantung kita. Sudahlah. Untuk apa saja. Yang pasti cuma 1. Mati. Betul?
Cuma tinggal tunggu waktunya saja, beda-beda. Nah, kalau begitu, ngapain takut mati? Oh, memang pasti mati. Betul tidak? Ini nomor satu. Khawatir. Harus kita cek. Masih ada enggak kekhawatiran di hidup kita ini? Kalau masih ada, berarti kita belum menggenapi Mazmur 139. Mau lari kemana saja, Tuhan ada di situ, kok ngapain takut? Nomor 2. Memandang hidup. Kalau kita sudah baca Mazmur 139 dan diuraikan seperti ini, saya tanya, kalau firman ini terjadi di hidup kita, jawab pertanyaan saya. Kita akan berubah enggak menghadapi masa depan dalam hidup kita? Loh, berubah tidak? Berubah. Yang paling tahu cuma Tuhan. Ya udah, nurut saja. Maka itu tadi saya tanya. Kalau kita sudah kenal Bapa kita seperti itu, saudara jawab, berani enggak kita mempercayakan hidup ini kepada Dia? Ya seharusnya. Enggak cuma Dia yang paling tahu. Jadi yang nomor 2. Kalau masih ada yang takut akan masa depan. Aduh, mau jadi apa ya? Aduh, nanti aku bagaimana ya? Nanti anakku bagaimana ya? Aduh, nanti kerjaanku bagaimana? Berarti saudara belum kenal siapa Papa di surga. Maka itu hidup ini masih takut menghadapi masa depan. Yang terakhir, yang ketiga. Biarlah ini jadi pegangan buat kita semua. Ayat terakhir, Filipi 4 ayat 13. Pulang dengan firman ini, hidup kita akan mengalami perubahan. Ini dia. Dari 3 cara mendeteksi bagaimana hidup ini. 1, 2, 3. Segala perkara itu berapa? Bukan banyak, semuanya. Kita dapat tanggung enggak? Loh, ayo jawab, kita dapat manggungnya enggak? Apa kata lain dapat ku tanggung? Kita atasi, kita hadapi. Bukan karena kita hebat, bukan karena kekuatan kita. Tapi siapa memberi kekuatan, kesanggupan, kemampuan? Tuhan Yesus. Inilah hidup. Nah, ini cuma intermezzo saja. Orang Indonesia memang kreatif. Saya baca apa itu ilustrasi ini, saya tertawa sendiri. Satu hari ada anak-anak muda mengadakan perjalanan. Mereka naik mobil, isinya 6, penuh jadinya. Woi, lagi rame-rame begitu. Maaf, ini ilustrasi. 1 dari 6 itu kentut di dalam mobil. Dan kebetulan kentutnya bau sekali. Nah, yang komentar siapa biasanya? Oke. Nah, yang 5 marah. Siapa ini yang kentut? Yang kentut jawabnya, harusnya kamu bersyukur bahwa kamu negatif corona, penciumanmu masih tajam. Saya tertawa. Betul nggak? Jawab betul tidak? Ya sudah, berarti nggak perlu tes antigen, masih normal kok. Maka itu saudara, ayo kita tes hidup kita dengan 3 hal tadi. Jadi kalau kita percaya Papa kita seteliti itu terhadap kita, kita nggak akan takut menyerahkan hidup ini kepada yang tahu. Betul? Maka selama kita hidup, hidup ini menyenangkan sekali. Percaya kalau ini kita lakukan, tidurnya malam bisa nyenyak. Betul? Tapi jangan lupa besok bangun, hari kerja lagi, awas kamu. Itulah firman Tuhan buat kita semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, luar biasa untuk kita. Enak nggak kalau hidup seperti ini? Betul? Jadi sumber masalah di mana? Diri kita, bukan orang lain. Kalau semuanya bersih, yang